Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba liman ra'a man ra'ani wa amana bi summa tuba wa tuba wa tuba liman lam ra'ani wa amana bi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah calon-calon penghuni surga Allah yang berbahagia, sebelum kajian dimulai, mari kita mohon kepada Allah dengan bacaan suratul Fatihah. Barangkali di antara kita ada yang hatinya susah, mudah-mudahan pagi ini juga diganti Allah dengan hati yang bahagia. Barangkali di antara kita pagi ini punya problem, punya masalah apapun yang menyebabkan hatinya sumpah, susah, ruwet, tak karu-karuan. Mudah-mudahan pagi ini juga masalah kita dibantu penyelesaiannya oleh Allah. Barangkali di antara kita atau keluarga kita ada yang sakit, mudah-mudahan pagi ini juga mendapatkan tombol kewarasan langsung dari Allah. Sekaligus kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Indonesia ini aman, Jawa Timur aman, Surabaya aman, aman semuanya. Al-Fatihah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak di antara kita umat Islam ini yang kurang mengenal dengan baik nama-nama bulan Qamariyah Hijriyah. Kebanyakan di antara kita umat Islam lebih banyak mengenal nama bulan Syamsiyah Masehiyah. Sehingga kalau suruh menyebutkan nama bulan Januari, Februari sampai Desember, hafal kabeh. Padahal Rasulullah mengenalkan kepada kita itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, gak wong ngapal. Nabi tidak kenal Desember loh Pak, ngapunten. Karena kita hidup di Indonesia, kita hormat. Cuman ada dulu Wali Songo yang mencoba mengadakan pendekatan pemahaman nama bulan Qamariyah dengan Hijriyah yang dikaitkan dengan sejarah. Satu di antaranya, kenapa Rabiul Awal kok di Indonesia dikenal dengan bulan Maulud? Kenapa di Indonesia Muharram kok digelar dengan Syura? Ini salah satu jasanya Sunan Kalijogo, murid kesayangan Maulana Ibrahim Makdum yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Sunan Bonang. Dulu pernah punya santri namanya Raden Sahid putra Adipati Tuban, kok gede mendapatkan lakop julukan Sunan Kalijogo. Ada yang mengatakan makamnya di Kadilangu, Jawa Tengah. Dulu memang ada Sunan Kalijogo, saiki gak ono. Saiki sing wakiku Sunan Jogo Kali. Wake kok Sunan Jogo Kali. Gak tahu mbok mancing, mbok liyane gak tahu. Nah, tatkala dakwah, ini Pak. Prinsip dakwah itu kan hampir mengikuti Rasulullah. Pertama, merangkul, tidak memukul. Menasehati, tidak mencaci maki. Mengajak, tidak mengejek. Membina, tidak menghina. Insyaallah. Waktu ditanya Kanjeng Sunan, kenapa Rabiul Awal kok dipopulerkan dengan istilah Maulud? Apa jawabnya? Iya,
Sebab pada tanggal 12 Rabiul Awal 15 abad yang lampau di Makkah Al-Mukarramah telah dilahirkan seorang bayi laki-laki namanya Muhammad. Anak yang dilahirkan itu Pak, bahasa Arabnya mauludun. Kalau kita pernah belajar grammar bahasa Arab namanya ilmu syaraf, itu asal kata fi'il madhi walada. Walada yalidu wiladatan fawa walidun wadaka mauludun, namanya isim maf'ul. Walid itu orang yang melahirkan atau orang tua, mauludun anak yang dilahirkan. Jadi dikenalkan sejarahnya. Makanya di Indonesia, lebih khusus Jawa Timur, Surabaya, namanya masyarakat kita menyebut maulud. Ulah nopo mulut, ya ndak popo. Kok gak cangkeman ngono ae. Ini kita memasuki tanggal 9 Rabiul Awal kalau tidak salah, atau enggak 8, mohon maaf ya. Panjenengan dan saya sering mendengarkan istilah junjungan kita Nabi besar. Seremonial apapun, apakah MC-nya, apakah yang beri kata sambutan atas nama apapun dan siapapun, bahkan narasumbernya sering menyebut istilah kata-kata junjungan kita Nabi besar. Pertanyaannya sekarang adalah di mana letak kebesaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada buku kuning, kitab kuning klasik namanya Siratu Hayati Muhammadin yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Ali Auda. Ustadz itu untuk gelar Timur Tengah itu namanya profesor, Pak. Profesor Doktor, saya menyebutnya Al-Ustadz Ad-Doktor Ali Auda, mantan dekan Fakultas Adab Al-Azhar University Kairo Mesir. Dia mencoba ada 3 faktor yang mengantarkan Rasulullah mendapatkan predikat junjungan kita Nabi besar. Pertama, ismuhu, namanya. Nomor 2, khuluquhu, akhlaknya. Nomor 3, syariatuhu, syariat ajaran yang dibawanya. Itu 3 hal yang mengantarkan Rasulullah mendapatkan predikat junjungan kita Nabi besar. Apa buktinya? Perhatikan Al-Quran surat An-Nishirah. Kalau nama Nabi kita Muhammad itu mulia dan agung. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini Allah langsung, Pak. Dan aku tinggikan sebutanmu Muhammad. Setiap nama Allah disebut mesti nama Muhammad katut. Terlepas kaitannya dengan kalimat tauhid, terlepas dengan 2 kalimat syahadat. Sampai Abdurrahman Al-Barzanji ada kitab kuning namanya Ad-Dibai, beliau mengatakan wa qaranasmahu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqami. Setiap nama Allah disebut mesti gandengannya nama Muhammad. Bahkan sampai pada tataran kaligrafi, Pak. Kalau ada masjid yang banyak kaca-kacanya, biar masyarakat tahu bahwa itu kaca, mesti ada kaligrafinya Allah Muhammad. Allah sing ngongkon ngono iku sapa? Makanya bagi kita, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, salah satu di antaranya perbanyak menyebut nama Nabi. Dan ini bukan omongan saya, bukan omongan Nabi, tapi langsung Allah. Perhatikan Al-Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Al-Ahzab surat 33 ayat 56. Redaksinya, Pak, diawali dengan huruf taukid. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikat, dan para malaikat, yusalluna, redaksinya menggunakan fi'il mudhari', yusalluna. Yusalluna itu bermakna 2, sedang dan terus menerus berselawat kepada Nabi. Baru kita diundang oleh Allah, ya ayyuhalladzina, wahai orang beriman, sallu, ini perintah fi'il amar, sallu, berselawatlah kamu pada siapa? Alaihi, kepada Muhammad. Jadi perintah baca sholawat itu bukan dari Nabi. Memang Nabi memberikan motivasi. Apa satu diantaranya? Aksirus sholata alayya yaumal jum'ati. Perbanyaklah olehmu baca sholat kepadaku, terutama hari Jumat. Hari-hari biasa saja.
terserah. Muhammad, Pak. Mohon maaf ya. Sampai ada hadis qudsi, meskipun kadar hadis qudsi tidak sampai sahih lidzati, tidak sampai pada mutawatir. Ada yang mengatakan hadis ini maktu karena salah satu perawinya terputus. Apa bunyinya? Laulaka, laulaka. Kalau bukan karena kamu Muhammad, kata Allah, aku tidak akan pernah menciptakan dunia beserta isinya. Jadi kita berbicara tentang ismuhu, namanya, yaitu Muhammad. Artinya Muhammad itu orang yang terpuji di bumi, orang yang terpuji di langit. Wa rafa'na laka dzikra. Makanya Pak, kalau ingin ibadah bahasa ucapan yang tidak disensor sama Allah langsung naik, itu baca sholawat. Sholat masih ada alternatif. Perhatikan Al-Quran, aqimus sholat, itu perintah. Dirikan sholat, bisa naik bisa tidak, artinya bisa terima bisa tidak. Wa atuz zakat, tunaikan zakat, bisa terima bisa tidak. Tapi begitu kata-kata sholawat langsung, karena sponsor utama itu Allah dan para malaikatnya. Al-Ahzab ayat 56. Makanya ada tradisi, ngomong tradisi nih Pak, tradisi di kampung saya sejak kecil sampai sekarang. Orang yang tua-tua mengenakan jas ke masjid itu cuma 3 momentum. 1, momentum Idul Fitri. Nomor 2, momentum Idul Adha. Dan momentum setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Sebab nantinya, kapan ini? Tanggal 4 atau tanggal 5 saya nggak tahu. Di desa kami itu Pak, mulai habis sholat subuh jam 6 sampai jam 1, yang dibaca itu selawat. Dan orang-orangnya pakai jas. Saya dulu pernah bertanya kepada bapak saya, kok ndamel jas Pak? Iyo, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah zat yang indah dan menyukai yang indah. Ini kebetulan momentum Idul Adha, momentum yang namanya Maulid. Nabi juga suka yang indah, maka kami pun mengenakan pakaian yang indah. Jadi jas-jasan Pak. Momentum jajasan ke masjid itu orang desa saya cuma 3 itu, Idul Fitri, Idul Adha, dan Mauludan. Yang dibaca apa? Sholawat. Mulai jam 6 nganti zuhur istirahat, habis sholat zuhur dilanjutkan tutup doa, selesai. Yang nomor 2, khuluquhu, akhlaknya. Satu-satunya orang yang pernah mendapatkan sanjungan langsung dari Allah, pengalem cuman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad pada puncak tataran akhlak yang paling top. Makanya wajib kita bersyukur menjadi umat Muhammad, Pak. Dalam satu catatan riwayat, mohon maaf, nanti begitu dunia sudah rata karena kiamat, begitu dibangunkan, tidak dikumpulkan di mahsyar. Mahsyar itu isim makan. Kalau kita pernah belajar grammar bahasa Arab, asal kata hasyaro, mahsyarun, tempat berkumpul. Sejak manusia pertama paling akhir, yang dibangkitkan pertama Rasulullah. Baru itu para nabi, baru setelah para nabi adalah umatnya Nabi Muhammad dulu, baru umatnya nabi-nabi yang berikutnya. Jadi kita cara kasar ya Pak, keramat gandul lawak dewi. Kita wajib syukur, wajib bangga menjadi umat Muhammad. Sama setelah proses hisab perhitungan amal, yang masuk surga dulu nabi kita, baru nabi-nabi yang lain, baru umat nabi kita. Di samping setelah itu umat-umat berikutnya. Makanya dalam satu riwayat, tatkala Nabi sudah masuk surga itu, beliau keluar lagi. Tatkala melewati Shiratal Mustaqim, itu ada 2 jalur, jalur surga, jalur neraka. Yang berdiri di pintu surga itu Nabi Ibrahim. Yang berdiri di pintunya neraka Nabi kita Muhammad. Sampai dikomplain, kenapa kamu berdiri di situ? Apa jawabnya? Saya tidak ingin satupun umatku yang masuk neraka. Tentunya saya tahu kalau umatku masuk neraka atau tidak, kalau aku berdiri di pintu menuju neraka.
Kalau tahu betul dia langsung sujud kepada Allah. Ya Allah, umatku, umatku, umatku. Saya baru merasa bahagia, lego, marem anak kula yen umat kula satu pun tidak ada di neraka. Siapa itu Pak? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Totalitas kecintaan. Makanya kalau beliau tatkala tidak meninggal dunia, ada yang mengatakan ummati, 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 umat saya ya Allah, umat saya. Yang diperjuangkan itu kita. Makanya paling gampang itu kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, tiru dalam hal ubudiyah siji. Nabi ku lek salat mesti jamaah, mesti. Meskipun hari Senin terakhir waktu kewafatannya itu yang memandu, yang memimpin itu yang memimpin sholat jamaah subuh Abu Bakar. Tapi begitu Nabi dipapah oleh Ali sama sahabat-sahabat satunya itu, dengar langkahnya Nabi, sahabat Abu Bakar itu berhenti. Apa kata Nabi? Teruskan, teruskan, teruskan. Jadi begitu diwajibkan sholat sampai kapundut, Nabi itu sholatnya jamaah. Lek ngaku cinta Nabi ya sholatnya berjamaah. Kalau kita nggak bisa 5 waktu ya dipilih saja subuh sama asar. Kenapa? Ada rahasianya. Kalau kita tidak bisa sholat berjamaah 5 waktu, pilih saja subuh sama asar. Ditanya kenapa? Karena pergantian malaikat jaga waktu siang dan malam itu waktunya subuh sama asar. Meskipun Allah sudah tahu apa yang dilakukan hambanya di atas permukaan bumi, bertanyakan, wahai malaikatku, hambaku kau tinggalkan di bumi sedang apa? Kalau kita sedang sholat berjamaah di masjid, dilaporkan, hambamu aku tinggalkan sedang memakmurkan rumahmu dengan berjamaah. Catatannya ono. Sholat maghrib berjamaah itu nggak kaget Pak. Hampir seluruh masjid seluruh dunia maghrib itu nggak kaget. Mekah Medina begitu. Tapi asar karo subuh mesti rata-rata berkurang. Tapi alhamdulillah saya sudah meniteni masjid sampai subuh itu, alhamdulillah. Meskipun rata-rata di atas kepala 6 KB umur ya lu, departemen pertuaan ono kene iki rame masjidnya ya. Kita syukuri itu Pak. Masya Allah. Kita syukur. Yang nomor 2, kalau mengaku cinta Nabi, Nabi mesti qiyamul lail, mesti. Faminal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Lak itu redaksinya langsung pada Nabi kita Muhammad. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan rata-rata Pak, orang seusia kita itu yang kepala 6, kalau malam itu mesti tidurnya berkurang. Rata-rata berkurang sudah. Kalau jam 2 sudah bangun, kalau balik mapan maneh, langsung aja ke kamar mandi, wudhu lah. Habis itu kita sholat 2 rakaat li syukril wudhu. Ini Pak, kebiasaan Bilal bin Rabah. Nabi pernah dawuh, sebentar lagi datang penghuni surga. Dan aku sudah diperdengarkan oleh Allah suara terumpahnya, suara serandalnya. Sahabat penasaran, siapa ya? Bilal yang muncul. Itu 3 kali berturut-turut. Kalau Anda ingin tahu penghuni surga yang masih hidup di dunia, sebentar lagi orangnya datang. Dan aku sudah diperdengarkan oleh Allah, kata Nabi, suara sana. Itu 3 kali Pak. Sahabat penasaran, yang muncul Bilal mana? Insya Allah. Akhirnya dengan senyum Rasulullah bertanya, Bilal, apa amal ibadahmu kok sampai-sampai Allah memberikan kemuliaan kepadamu, suara terumpah saudaramu sudah diperdengarkan oleh Allah di surga? Bilal senyum. Tidak ada Nabi. Ya kami mengikuti Nabi, tidak ada amal ibadah khusus. Apa? Ya Rasulullah, mohon maaf, setiap aku habis ambil air wudhu, aku semesti sholat sunat 2 rakaat. Nabi tidak melarang tuh. Senyum itu. Makanya ulama fikih mengatakan namanya sholat li syukril wudhu, dan ini sudah dicontohkan oleh Bilal. Banyak Pak dari perilaku Bilal ada tambahan yang tidak pernah diajarkan Nabi, tapi Nabi setuju. Ini namanya takrir ya, termasuk sunnah. Di antaranya apa?
Azan subuh itu tambah redaksinya as-sholatu khairum, itu Bilal Pak itu. Jadi dulu azan itu semuanya sama. Waktu subuh tambah Bilal. As-sholatu khairum minan naum. Apa jawab Nabi? Sodakta, benar kau Bilal. Wabarorta, dan api kon benar. Wanal, dan kepadamu aku menyaksikan. Itu Bilal itu Pak. Sampai pada tataran semacam itu pun, karena Nabi tidak melarangnya, apa salahnya kalau kita habis ambil air wudhu mesti sholat syukur wudhu. Baru nanti kita sholat tahajudkah, terserah. Lalu kita tutup dengan witir. Kalau habis isya sebelumnya kita sudah witir, ya sudah, gak usah witir 2 kali, itu aja. Yang nomor 2 dalam bidang ubudiyah, Masya Allah, Nabi luar biasa, mesti baca Al-Quran. Tiada hari tanpa baca Al-Quran. Semonggo lah bareng-bareng, iling-ilingan, podo tuh, kak ngaji ki, iling-ilingan, ayo. Kalau kita tidak memaksakan diri kita baca Al-Quran, mohon maaf, Al-Quran tidak akan pernah terbaca, tidak akan pernah terbaca. Saya dulu melatihnya memaksakan diri Pak. Habis sholat subuh, kalau nggak ada kuliah subuh misalnya, mesti saya duduk setengah jam, kita baca Al-Quran 1 juz. Nanti menjelang maghrib, kalau nggak ada kegiatan luar kota, mesti kita baca. Kalau misalnya kita nanti habis kuliah subuh pulang, saya paksakan duduk dulu setengah jam. Kalau nggak begitu, nggak terbaca Al-Quran itu. Kenapa? Ya jawab gak usah macam-macam, seniru Nabi, lah. Dan sekarang banyak buku panduan untuk memberikan cara mudah belajar membaca dan menulis Al-Quran. Kalau zaman awal-awal DWBN ngaji Quran kan manual Pak, sistemnya kan Baghdadi. Sekarang kan banyak Tilawati, Iqra, Al-Barqi, macam-macam itu, Yambua, terserah. Kalau dulu manual, wes sistem Baghdadi, gelem gak gelem saya ejaan, ya gak khatam-khatam Pak. Alif fathaten, an alif kasroten, in alif domaten, an in ba fathaten, waduh dawa Pak. Alif jabr alif jerei, alif beseu, beset kabeh. Asallah. Ya Allah, anak sekarang milenial mboten purun, ndak mau jajan begitu. Jajannya anak milenial kun gini kon. Alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah laf, ya wawu sukun domayu, I love you, lu ngono. Dulu ndak Ustaz, mim fatama, tak fatata mim domamu, matamu. Ndak, saya enggak muncul, itu salah satu sistem cara belajar dengan mudah baca tulis Al-Quran. Ini kaitannya kalau kita tarik benang merah, kalau mengaku cinta Nabi, Nabi tiada hari tanpa baca Al-Quran. Yang tidak kalah pentingnya Pak, Nabi itu suka rukun. Umatnya kalau bedeng cewek itu Masya Allah tidak suka sama sekali. Rukun. Makanya saya kalau ngaji di mana-mana rukun. Kalau manfaati gegeran, kalau manfaati. Ya Allah. Ya, cuman rukun itu ada 2 Pak. Kalau kita jeli rukun itu ada 2. Ya nyocok no, tapi kenyataan Pak. Ono rukun koyo iya, ono rukun temen iya. Koyo iya itu lip service, fata morganis. Rukun sawangane tapi tidak rukun. Rukun temennya lahir batin rukun. Contoh apa Pak? Rukun kau ya, rukunnya kucing, rukunnya ayam. Ini sepengamatan saya, mudah-mudahan tidak salah. Kalau ada 5 ekor kucing Pak, hendak menangkap tikus kecil 1 piti, kerjasamanya kompak. Begitu yang 1 bisa menangkap tikus, cerek, perhatikan, cenderung dikuasai sendiri. Kalau ada temannya mendekat, rumongso meloknya bugai berubah maunya minta bagian, perhatikan sing dikemit tikus mesti ngereng. Oh nyakar ngali. Tolong saya merasa gak tepak balik no tante ini mumpung aku durung mulai. Ayam juga begitu.
Ada 10 ekor ayam dalam keadaan lapar, ke timur satu, timur semuanya, selatan satu, coba kasih makanan, perhatikan, mesti sing kuat mentang-mentang, sing nom-nom dikabului, ngalih mek kudu. Sing hebat rukun temennya lahir batin, rukun itu rukunnya bebek, Pak. Kita punya 100 ekor bebek, kita kasih dedak satu bak besar, minum satu tiba. Perhatikan, makan satu, makan semuanya, minum satu, minum semuanya. Gak ono urusan panganan bebek geger, gak ono. Dan hebatnya bebek itu binatang yang jasanya besar, ikhlas, ndak punya pamrih, itu bebek. Apa jasanya? Telore, Pak, ndoki gede-gede kok. Telpak-telpok gak ngomongi. Bebek lemari ngendok ngomong ini kon, pepek nunggu dari mana? Ayam, Pak, jasa cilik, aku tok masalah. Petik ndoki cilik, Pak, aku tok akhirnya. Kadang gak ngendok ya aku tok berbeki ya, gregeten karo sing duwe cekel disogok, tambah ngamuk kon. Ogok tok. Saya cabut kata-kata ini. Memang begitu kenyataannya. Lah Nabi itu mesti rukun, menciptakan kedamaian. Saya tadi malam itu memantau suara Surabaya karena pengajian, Masya Allah, Gerahadi dibakar, terus piye? Nangis saya. Kita yang sudah kepala 5, kepala 6 itu kan senangnya kan damai. Wis gak ono apa-apa. Kok sekarang perusakan di mana-mana? Iki piye? Saya mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah. Saya nggak bisa bayangkan begitu itu. Kemarin hari Sabtu itu saya kuliah subuh di mana? Itu, Pak, di lampu stopan depannya Al-Falah itu api masih segini, Pak. Di putarannya kebun binatang api masih ada sekitar 5 meter yang dibakar. Mau naik ke Mayangkara itu masih banyak. Sehingga saya pulang itu, Pak, karena kebetulan saya bawa motor, saya nggak pakai helm, Pak. Kan masih banyak anak muda itu bawa bendera yang terus bawa sapu. Oh, gue ini terus. Itu jam 4 itu kemarin. Akhirnya saya pulang, helm saya tak coplak, kopian, Pak. Ada kopian kan minimal rada aman, Pak. Ikhtiar saya itu. Masya Allah. Kok begini ya? Masya Allah. Ya sudahlah. Makanya minimal iman yang paling lemah, iman yang paling doif, ya mohon kepada Allah minimal dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Indonesia aman. Tadi makanya pembukaannya begitu. Udah kembali pada pokok bahasan yang paling akhir. Kalau mengaku cinta Nabi, pertama akhlaknya di bidang ubudiyah begitu itu ya. Yang paling nampak itu Nabi itu kalau ada sahabat suka, Nabi senang, bahagia, ikut bahagia. Kalau ada sahabat kena musibah, Nabi pun ikut susah. Ada istilah SMS, senang melihat sahabat senang, susah melihat sahabat susah. Saya ini diwali ya, Pak. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini repot nih saya ini. Masya Allah. Jadi kita diajarkan orang tua kita dulu, kalau ada orang yang mendapatkan kenikmatan, seneng nguniku cepat ketularan. Tetangganya bangun, alhamdulillah, muka-muka ketularan. Tetangga baru beli mobil, alhamdulillah, muka-muka ketularan. Jadi yang bersangkutan belum mengucapkan hamdalah, awak dewi seneng. Itu ciri akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang repot tonggo di bangun omah plorok seledat ruwet ini, Pak. Ruwet gini ya. Yang paling akhir kebesaran Rasulullah terhadap pada syariatuhu. Kalau nabi-nabi dulu khusus untuk umatnya, tapi Nabi kita Muhammad rahmatan lil alamin, bukan hanya manfaatnya untuk manusia yang berakal, tapi makhluk yang tidak berakal pun begitu. Yang paling akhir, Pak, kalau kita teliti tentang mukjizat Nabi dulu itu khusus untuk Nabi dan umatnya. Kalau mukjizat Nabi kita selamanya.
Kalau kita pernah membaca tongkatnya Nabi Musa itu bisa membelah Laut Merah, maka Al-Quran bisa menyambungkan Selat Madura. Kalau begitu, ayat pertama tentang Iqra, ilmu pengetahuan. Mujizat terbesar Al-Quran diantaranya ilmu pengetahuan. Dengan ilmu yang dikembangkan, dulu yang tidak mungkin di Selat Madura ada jembatan itu Suramadu, karena dengan ilmu sekarang kenyataan. Gak butuh lagi tongkatnya Nabi Musa, ilmu Pak. Dari mana? Iqra, Iqra, baca, baca. Itu kaitannya dengan ilmu. Insya Allah. Umroh kemarin 2 minggu yang lalu saya diajak teman-teman naik ke Jabal Nur, ke Gua Hira. Saya tidak mampu Pak, tahu gak kuat aku. Belum dapat 30% naik, gak kuat aku. Terus tantai ini iso. Banyak saudara kita terutama dari Pakistan dan Bangladesh itu Pak, seakan-akan kalau berangkat ke Mekah haji maupun umroh tidak akan sempurna selama belum naiki yang namanya masuk Jabal Nur Gua Hira. Tak orang gak tahu guys. Ya gak apa-apa sampai naik tak dongakno muga-muga sukses. Aku gak kuat tak orang. Gak wayahe. Yang penting kita memahami tentang Iqra macam-macam ya sudah. Insyaallah. Meskipun sekarang katanya ada proyek pemerintah Arab Saudi akan membuatkan kereta sehingga nanti kita yang umroh itu tidak tahu apakah tahun 30 itu bisa langsung naik ke sana. Saya nggak tahu itu, nggak tahu. Tapi kalau kita masuk pada Museum Al-Wahyu, dijelaskan tentang Al-Quran secara detail, dan dari situ nanti ada jamaah lewat situ, ada tangga naik langsung ke sana. Ya. Nah, maksud saya syariat Nabi itu bukan hanya untuk Nabi kita Muhammad, tapi rahmatan lil alamin. Kalau nabi-nabi dahulu ya Nabi Musa untuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud untuk umatnya dengan kitab Zaburnya, tapi Rasulullah dengan Al-Qur'annya semuanya. Wanati jatuhu, konklusinya, kesimpulan sementara satu, saya dan sampean wajib bersyukur menjadi umat Muhammad, umat pilihan. Nikmatnya luar biasa Pak, nikmatnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi itu dipertaruhkan, ya Rob, saya baru merasa ayem, lego, bisa menikmati nikmat surga kalau umatku satu pun yang tidak ada di neraka. Nabi siapa Pak yang memperjuangkan begini? Terakhir saya minta waktu 5 menit, kalau dianggap kelamaan mohon maaf. Saya berbicara tentang masalah hadis syafaat. Begitu manusia dikumpulkan jadi satu di mahsyar, kita nggak tahu apakah sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk manusia, nggak tahu. Itu kumpul jadi satu, berapa miliar jumlahnya nggak tahu. Waktu itu diberatkan dengan kata-kata kinayah metaforik, matahari dekat, kita nggak bisa bayangkan. Makanya mereka berbondong-bondong datang pada Nabi Adam. Ya Abuna Adam anta abul bashar, wahai bapak Adam, kau adalah bapaknya manusia. Mbok yo tolong mintakan keringanan putusan dari Allah biar kami tidak keleleran semacam ini. Apa jawab Nabi Adam? Aku dak wani, aku tahu duit salah nang Gusti Allah, aku makan buah kuldi. Jangan datang padaku, datang saja kamu kepada Nabi Nuh. Datang masyarakat Nabi Nuh, mbok ya minta keringanan, mohonkan ampun biar kami tidak keleleran. Aku dakwani. Kenapa? Aku pernah berdoa kepada Allah, ya Allah binasakan mereka yang tidak beriman kepadamu, termasuk anakku Kan'an Katut loh. Datang saja kamu kepada Nabi Musa. Nabi Musa, mohonlah kepada Allah keringanan, cepat kami diproses. Aku dakwani. Kenapa? Aku tahu nempeling wong-wonge mati. Silakan Pak, semuanya Al-Quran ini saya katakan. Coba kamu datang kepada Nabi Isa. Datang masyarakat, Nabi Isa mau aku dakwani. Kenapa? Umatku mengatakan aku adalah Tuhan, anak Tuhan. Tidak berani aku. Baru datang kepada Rasulullah. Begitu mereka datang langsung Rasulullah sujud di bawah arsy. Apa kata Allah? Ya Muhammad irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu dan mohonlah akan aku kabulkan. Apa yang diminta? Ya Allah, umatku
Ini Pak. Wis tak luar biasa Pak duwe dadi umat Muhammad. Rodok meliti ngono Pak. Besok dhisik aku bes sampean jor-joran karo umat Nabi Musa. Silakan, tapi aku umat Muhammad dhisik aku mlebu swarga iki. Padha-padha amali. Lek pancen meliti-melitian model Surabaya. Nggih. Ini wajib syukur kita kepada Allah. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, satu diantaranya ikuti sunnahnya. Di bidang ubudiyah, ayo kita makmurkan masjid kita dengan jamaah. Al-Quran jangan lupa untuk tidak dibaca. Yang paling ringan, perbanyak baca sholawat. Terlepas jenengan menggunakan rezekinya pakai sayyidin maupun tidak, terserah. Shallallahu Muhammad, shallallahu Muhammad, shallallahu Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan lahir batin, sehat jasmani, sehat rohani, istiqomah dalam kebaikan, termasuk istiqomah sholat berjamaah di masjid kita tercinta ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ij'al sariratana khairan min alaniyatina waj'al alaniyatana salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suruh terus. Foto Mas. Mboten anu napa? Oh. Dap, nggih, dap. Dua, tiga. Oh, nggih, ketap. Monggo. Baru selain nggih. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Bapak kemari. Nggih. Nggih. Dalam sama Rono. Oh. Terakhir alhamdulillah. Yes, manun. Para jamaah sekalian, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Sekali lagi para jamaah sekalian, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang ada di sisi utara jalan. Terima kasih.
Oh, nggih, Bu. Siap.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin akad pagi bersama beliau Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Suudi Sulaiman dari Surabaya. Jika video ini bermanfaat, monggo silakan untuk di-share di keluarga panjenengan santen. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.